Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mata kuliah metode penelitian hukum, ya, udah lama ya, maksudnya udah beberapa kali materi, tetapi memang masih ada materi yang harus Ibu sampaikan. Jadi untuk materi minggu lalu itu tentang isu hukum ya, Ibu jelaskan ya. Tentang isu hukum, dan untuk materi yang hari ini ya, Ibu akan jelaskan tentang format penulisan ya. Jadi untuk format penulisan skripsi itu udah Ibu jelaskan belum ya, format penulisan skripsi? Belum, Bu. Belum ya. Baik, untuk format penulisan skripsi ya, boleh kalian minta buku panduannya itu di prodi ilmu hukum ya. Jadi prodi ilmu hukum itu memberikan yang namanya buku panduan untuk menulis skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi, Fakultas Social Science ya, prodi ilmu hukum. Nah, jadi nanti minta ke prodi bagaimana format penulisan untuk skripsi mahasiswa S1 Pancabudi. Jadi nanti bisa kalian lihat. Nah, di sini Ibu akan jelaskan beberapa formatnya ya. Jadi dalam penulisan skripsi itu mungkin karena kalian belum pernah ya membuat yang namanya skripsi karena ini masih mau mengambil S1, itu ada 5 bab ya. Jadi 5 bab itu, bab pertama itu adalah bab pendahuluan ya. Kemudian bab kedua itu adalah isi, dan bab ketiga serta bab keempat juga isi ya. Nah, bab kedua itu nanti menjawab rumusan masalah 1 yang kalian buat di rumusan masalah. Kemudian bab 3 menjelaskan isi dari rumusan masalah kedua, dan bab 4 itu menjelaskan isi daripada rumusan masalah ketiga. Kemudian bab kelimanya itu baru penutup. Penutup itu isinya kesimpulan dan saran ya. Jadi kesimpulan juga ada 3 poin ya. Kesimpulan pertama menyimpulkan rumusan masalah 1 ya. Kesimpulan kedua menyimpulkan rumusan masalah kedua, dan kesimpulan ketiga menyimpulkan rumusan masalah ketiga. Nggak boleh lebih gitu. Jadi nggak boleh 4 atau 5, Bu, nggak boleh ya. Kesimpulan hanya boleh 1, 2, dan 3. Saran baru boleh ya. Saran boleh buat 2, boleh buat 3, boleh 4 ya. Tapi kesimpulan itu 1, 2, dan 3 sesuai dengan rumusan masalah yang kalian buat. Nah, nanti sebelum kalian membuat atau mengerjakan skripsi, itu nanti yang namanya seminar proposal ya. Nah, sempro ini isinya itu adalah bab 1. Apa-apa saja isi dari bab 1 itu. Nah, bab 1 itu dia berisikan yang pertama itu adalah pastinya sebelum bab cover ya. Cover dulu ya, cover skripsi. Kemudian nanti setelahnya ada lembar pengesahan ya, yang ditandatangani prodi dan dosen pembimbing kalian serta dekan ya. Kemudian setelah itu nanti ada daftar isi yang kalian buat dan masuk kepada bab satunya. Nah, bab 1 isinya yang pertama itu formatnya adalah latar belakang. Jadi latar belakang ini berisikan tentang apa yang menjadi latar permasalahan sehingga kalian mengangkat judul tersebut, judul skripsinya. Ya. Latar belakang itu bisa berisi permasalahan-permasalahan atau data-data kasus ya, atau hal-hal yang memang dirasa menjadi sebuah permasalahan sehingga kalian mengangkat judul tersebut. Ya, setelah latar belakang nanti mungkin ada 5 sampai 8 halaman ya. Nanti masuk pada rumusan masalah. Rumusan masalah itu ada 3, 1, 2, 3 ya. Jadi 3 rumusan masalah itu yang menggambarkan isu hukum dari judul yang kalian angkat. Kan isu hukum udah Ibu jelaskan ya.
Jadi dua preposisi hukum yang berbeda, ya kan, yang harus dicarikan solusi. Jangan sampai hanya sekedar pertanyaan redaksi saja, ya. Hati-hati dalam memilih redaksi rumusan masalah. Harus dia berisikan isi hukum. Itu ada 3. Nah, setelah rumusan masalah, nanti akan ada yang namanya tujuan penelitian, ya. Setelah tujuan penelitian, nanti ada masuk pada keaslian penulisan. Nah, keaslian penulisan itu berisi pada nanti akan dilihat, ada nggak judul kalian itu mirip dengan mahasiswa, apakah di Pancabudi atau di luar dari Pancabudi, nanti dimasukkan 3 judul mahasiswa lain yang hampir-hampir mirip dengan kalian, tetapi nanti ada penjelasan bahwasanya judulnya mirip tetapi tidak sama, seperti itu, ya. Jadi tiga skripsi mahasiswa lain, ya, boleh di dalam Pancabudi maupun di luar Pancabudi, gitu. Nah, itulah dia isi daripada keaslian penulisan. Setelah keaslian penulisan, ya, nanti akan ada yang namanya metode penelitian. Nah, metode penelitian ini berisi pada jenis skripsi kalian itu apa, ya? Apakah normatif atau empiris, ya kan? Apakah deskriptif, kualitatif atau kuantitatif, ya? Kalau normatif empiris kan udah Ibu jelaskan, ya. Kalau dia normatif apa coba? Normatif itu dia berdasarkan hanya library research, ya kan? Hanya pada data-data pustaka saja, ya. Nah, kalau dia empiris, ya, maka dia itu menggunakan data lapangan atau observasi, ya. Jadi itu jangan sampai salah nanti pada jenis penelitian. Nah, kemudian ada kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif, ya, itu yang biasa kita pakai orang-orang hukum, ya. Kualitatif itu dia penjabaran teori, asas, ya, isu-isu, ya. Jadi kualitatif itu dia lebih pada kata-kata. Kata-kata dalam hal menjelaskan. Nah, kita orang hukum banyak pakai deskriptif kualitatif. Kalau dia kuantitatif, dia itu biasa yang pakai adalah jenis penelitian orang-orang eksak, ya. Artinya sains, ya, sains teknologi, mereka pakai kuantitatif ini, itu adalah data-data angka, ya, angka-angka, rumus-rumus, ya, itulah yang dia dikategorikan sebagai kuantitatif, ya. Jadi kita nggak pernah pakai itu, kita pakai deskriptif kualitatif. Nah, setelah itu nanti juga ada masuk pada tinjauan pustaka. Itu kan metode, ya, metode penelitian. Nanti kan jelaskanlah kalau kalian dari research bahan-bahannya apa. Kalau kalian empiris, nanti penelitian, lokasi penelitiannya di mana, yang mau diwawancarai siapa. Nanti dijelaskan pada subbab metode penelitiannya. Ya, paham ya? Nah, jadi seperti itu. Kalau kita pakai normatif berarti library research, ya, arsip-arsip, buku-buku, asas-asas yang mau dikaji. Kalau empiris berarti ada lokasi penelitian, ada narasumbernya, pakai teknik wawancara kah, observasi kah, angket kah, nah, siapa yang diwawancara dijelaskan. Ya. Nah, setelah itu nanti ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu adalah jenis-jenis, ya, judul itu apa, nah nanti dijabarkan di tinjauan pustaka. Misalnya tentang perlindungan anak, maka yang akan kalian jelaskan pasti tentang definisi anak, ya kan, definisi perlindungan anak, definisi kekerasan pada anak, ya. Jadi itulah tinjauan pustaka, ya, menjelaskan tentang judul kalian itu beberapa keywords-nya, ya, apa, nah nanti dijelaskan di tinjauan pustaka itu. Setelah tinjauan pustaka nanti ada sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan ini berisikan seperti outline, ya. Outline ini artinya bab rumusan masalah 1 itu apa sub-sub temanya, gitu. Itulah dia isi dari sistematika penulisan. Rumusan masalah 2 itu apa subtemanya? Misalnya perlindungan anak, misalnya konsep restoratif justice dalam perlindungan anak sebagai
pelaku ya, pelaku kejahatan pencurian misalnya. Nanti kalian jelaskan temanya itu apa aja. Misalnya dasar hukum, dasar hukumnya, kemudian nanti jenis-jenis pencuriannya seperti apa, ya ini itu dari sistematika. Menjelaskan sub-sub tema daripada judul-judul rumusan masalah, ya itu sistematika. Nah terakhir nanti itu ada daftar pustaka, ya ini untuk sempro ya, untuk bab 1 seminar proposal. Nah di daftar pustaka itu juga hati-hati ya, ada aturannya, yaitu hanya boleh memakai buku ya pada tahun 10 tahun penelitian ya. Di bawah itu nggak boleh. Memang di buku panduan prodi ilmu hukum ada dibuat minimal 2008. Tetapi kalau ibu pribadi membimbing skripsi mahasiswa ibu ya, itu ibu katakan minimal 10 tahun ya di tahun penelitian. Misalnya kalian meneliti tahun 2021 ya, maka minimal itu adalah pakai buku yang tahun 2011 gitu ya. Di luar itu nggak boleh karena dia tidak update gitu. Jadi aturan untuk pustaka itu adalah minimal 10 tahun ya. Kemudian juga nanti undang-undangnya dibuat secara runtut, internet ya, kemudian jurnal-jurnal atau ada ambil kutipan dari tesis atau skripsi orang tuh dimasukkan. Dan minimal buku itu 25 buku untuk sempro ya, untuk seminar proposal. Minimal 25 buku yang kalian masukkan. Makanya footnote-nya itu harus benar-benar banyak gitu. Ibu kalau bimbing mahasiswa banyak buat footnote-nya. Kalau bisa satu paragraf itu satu footnote gitu. Jadi kalau kita banyak buat footnote, maka bukunya juga bisa dapat 25 buku ya. Makanya dari sekarang ya Ibu sarankan kepada kalian cicil buku-buku yang mau kalian jadikan sebagai bahan skripsi ya. Misalnya udah mikir nih, aku mau angkat tentang perlindungan anak, atau mau angkat tentang pasar modal, ya, atau mau angkat tentang kepolisian. Maka dari sekarang udah dicicil bukunya, ya. Jadi minimal kalian tuh sebenarnya punya 50 buku untuk satu skripsi. Ya, kalau bisa, kalau nggak bisa juga ya 25 itulah kalian maksimalkan ya kan. Pokoknya buku untuk sempro itu 25 buku minimal. Ya. Buku ya, lain lagi jurnal ya. Lain lagi undang-undang ya. Jadi minimal 25 buku itu harus punya untuk skripsi. Kalau bisa 50 ya. Nah, footnote-nya itu juga harus banyak. Jadi setiap paragraf tuh kalau bisa ada footnote. Nah, aturan-aturan footnote juga ada ya. Ada namanya IBIT, ada namanya OPCIT, ada namanya LOGCIT. Nah, kalau bingung nanti bisa searching di internet apa itu ya. Kalau IBIT itu dia sama ya, mengutip dari buku yang sama dan pengarang yang sama. Kalau dia OPCIT satu buku yang lain, lompat lagi buku yang sama, itu OPCIT. Kalau LOGCIT dia perbedaan pada paragraf dengan pelompatan buku. Ya. Jadi penulisan footnote juga seperti itu, ada IBIT, ada OPCIT, ada LOGCIT. Nah, nanti boleh kalian lihat itu di internet, searching aja ya, apa itu IBIT, apa itu OPCIT, apa itu LOGCIT. Ya, jadi nanti gampang untuk footnote di skripsi kalian. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sekali lagi Ibu sarankan untuk cicil buku ya, untuk tema apa walaupun belum ada judul ya. Tapi usahakan udah mikir nih tema apa yang mau aku angkat untuk skripsi, dicicil bukunya. Kemudian juga kalau bisa minta atau fotokopi ya buku panduan dari prodi ya, prodi ilmu hukum untuk penulisan skripsi. Jadi sudah bisa kalian baca dari sekarang, bisa dipelajari gitu ya. Oke. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan Ibu beri kesempatan untuk format penulisan skripsi. Ada yang ingin ditanyakan? Paham apa nggak paham ini? Makanya diam aja.
Paham sedikit, Bu. Apa? Paham sedikit. Paham sedikit. Aduh. Ya udahlah Eko ya. Nanti kalau kamu masih bingung-bingung bisa WA ya, WA di grup, bisa boleh ditanyakan lagi atau boleh searching ya di internet atau boleh baca-baca buku ya. Memang perkuliahan itu kan hanya dapatnya itu 25% ya. Makanya Ibu selalu wanti-wanti mahasiswa, kalian kuliah itu jangan mengharapkan terlalu banyak dari yang namanya perkuliahan, itu hanya dapat 25%. 75% itu dari mana? Nah, itulah dia dari membaca ya. Makanya kan Ibu suruh beli buku metode penelitian hukum, kalian baca. Namanya mahasiswa ya membacalah ya. Walaupun kalian sudah bekerja, tetapi kalian wajib untuk membaca materi-materi perkuliahan, ya kan? Kemudian selain membaca itu adalah berdiskusi ya. Diskusi dengan teman atau diskusi dengan dosen ya atau diskusi dengan siapa yang memiliki kepakaran hukum. Kemana lagi 75%-nya dengan sebenarnya mengikuti seminar-seminar ya. Cuma kan karena pandemi gini mungkin seminarnya juga banyak yang dia itu via Zoom ya. Jadi 75% itu harus kalian cari sendiri gitu. Jangan harapkan semua 100% dari perkuliahan atau dari dosen, itu nggak akan dapat ya. Paling hanya 25%. Makanya kalau ada dosen mengatakan ada yang ingin bertanya, tanyakan aja gitu. Karena itu merupakan salah satu cara untuk kalian itu paham ya, artinya paham bahwasanya perkuliahan ini memang benar-benar penting seperti itu ya, dengan bertanya kepada dosen. Dan yang kalian tanyakan juga nggak langsung muncul, tapi harus dengan proses kalian membaca dan mendengarkan, ya kan? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Jadi untuk metode penelitian hukum ya, Ibu belum buat tugas dulu ya, karena memang masih banyak materi yang harus Ibu ajarkan. Minggu depan materinya itu mungkin Ibu akan minta kalian buat judul ya. Coba buat judul skripsi dan 3 rumusan masalahnya ya. Jadi masing-masing kalian buat 1 judul skripsi dan 3 rumusan masalah ya. Yang minggu depan akan Ibu bahas. Jadi satu persatu akan Ibu tanya judulnya apa, rumusan masalahnya apa. Sehingga kalian bisa, ya Ibu sedikit membantulah untuk arah judul atau arah substansi atau redaksi ya. Yang penting kalian udah mikir nih sekarang mau judul apa, mau rumusan masalah apa, nggak apa-apa salah gitu. Namanya belajar ya biasa salah ya kan. Yang penting nanti waktu meja hijaunya benar gitu ya. Jadi untuk minggu depan Ibu harapkan setiap kalian ya buat 1 judul skripsi dengan 3 rumusan masalah. Dan akan Ibu tanyakan minggu depan satu persatu dan akan Ibu berikan sedikit arahan ya terkait dengan judul dan rumusan masalah yang kalian buat. Jadi Ibu ingin lihat juga tingkat kepahaman kalian terhadap judul dan rumusan masalah. Oke? Karena tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin Ibu padakan ya perkuliahan kita. Jadi Ibu percepat karena kena di maghrib terus Ibu ya kan. Ibu kan di ruko gitu kan. Mau pulang juga gitu. Karena kalau di rumah nanti sinyal-sinyal kita terganggu ya. Kalau di sini kan pakai WiFi, kalau di rumah enggak gitu. Baik, jadi untuk mata kuliah Metopel kita 5:30. Setengah enggak ya, jam 6 lah ya, berarti minggu depan ya, jam 6. Dan perlindungan anak 5:30. Tadi Ibu percepat karena Ibu jam 5. Biasa ada mata kuliah lain karena udah selesai, jadi Ibu percepat gitu. Jadi minggu depan mungkin jam 6 sampai 6:30 kita metode penelitian. Dan untuk perlindungan anak kita 5:30 sampai jam 6. Ya. Tadi cepat karena mata kuliah sebelum kalian itu udah cepat selesai gitu. Oke, mungkin Ibu akhirin aja ya perkuliahan hari ini. Kita jumpa Selasa depan dengan judul skripsi dan 3 rumusan masalah yang harus kalian buat dan akan Ibu tanyakan satu persatu minggu depan. Oke.
Terima kasih. Bu, akhirin ya perkuliahan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.